Dari berbagai referensi, apabila menelusuri kronologi kedatangan Bugis di Yogyakarta, dapat dilihat dari salah satu perang populer yang pernah terjadi di Nusantara, yaitu Perang Makassar pada tahun 1666. Beberapa pihak yang terlibat dalam perang ini, diantaranya Gowa pimpinan Sultan Hasanuddin, VOC pimpinan Spelman, dan Bone pimpinan Arung Palaka. Perang yang berakhir dengan kekalahan Gowa tersebut ditandai dengan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Seperti diketahui, Arung Palaka melarikan diri dari Gowa menuju Bone pada tahun 1660. Kemudian dari Bone bertolak ke Buton. Selanjutnya pada tahun 1663, dari Buton bertolak ke Batavia. Arung Palaka ke Batavia guna meminta bantuan VOC untuk membebaskan kerajaan Bone dan Sopeng dari penjajahan Gowa. Selanjutnya pada tahun 1666, VOC dan pasukan Bugis yang disebut pasukan Toangke berlayar menuju Makassar untuk menyerang Gowa. Akhir perang Makassar tersebut memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya, sekaligus mengakhiri hegemoni Gowa di Sulawesi Selatan. Setelah membebaskan Bone dan Sopeng dari penjajahan Gowa, Arung Palaka kemudian dinobatkan oleh adat Tujuh Bone sebagai Raja Bone ke-15 pada tahun 1672 dan menempati istana Somba Opu. Arung Palaka kemudian memperluas pengaruhnya di Sulawesi Selatan dengan mengalahkan kerajaan-kerajaan lain yang menentangnya. Pada tahun 1676, atas permintaan VOC, Arung Palaka kembali ke Jawa untuk membantu kerajaan Mataram Islam, sebab pada tahun 1674, pasukan Trunojoyo menyerbu kerajaan Mataram dan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Madura dan Jawa Timur. Trunojoyo sendiri adalah seorang bangsawan Madura, memimpin pemberontakan terhadap Raja Mataram, dengan dukungan dari para pejuang asal Makassar, yang dipimpin oleh Karaeng Galesong. Di masa lalu, terdapat dua kerajaan Mataram di Indonesia, Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8, merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sementara itu, Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586, terletak di sebelah tenggara Yogyakarta. Letak geografisnya yang berada di pedalaman, sehingga Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat, karena didukung tanah yang subur. Sayangnya, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran ketika dipimpin Sunan Amangkurat pertama dan Amangkurat kedua. Dalam masa kepemimpinannya, Amangkurat kedua kerap mendapat tantangan dari pemuka kerajaan dan rakyatnya sendiri. Puncak perpecahan dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecahnya Perang Trunojoyo dalam tahun 1674 sampai tahun 1677. Disinilah keterlibatan pasukan Bugis, pimpinan Arung Palaka. Amangkurat kedua kemudian meminta bantuan VOC dan Arung Palaka, sehingga berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dalam perang ini,
Trunojoyo dibantu oleh pasukan Gowa Makassar, pimpinan Karaenggalesong, dan Bonto Maranu. Mereka meninggalkan Gowa karena tidak mau menerima perjanjian Bongaya. Pasukan Bugis dan Gowa banyak yang saling mengenal sewaktu Perang Makassar, bahkan ada di antara mereka yang masih hubungan keluarga, sehingga setelah perang berakhir, kedua pasukan dari Sulawesi Selatan tersebut sebagian memilih tinggal menetap di tanah Jawa dan Madura. Demikian halnya prajurit Bugis pimpinan Arum Palaka. Setelah membantu Mataram dan memenangkan peperangan, sebagian memilih tinggal menetap di Mataram dan berdiaspora dengan penduduk setempat. Dalam perkembangannya, setelah Amangkurat II meninggal, hubungan Mataram dan VOC menjadi renggang. VOC menentang penobatan Amangkurat III. Mereka justru menunjuk Pangeran Puger untuk menggantikan Amangkurat II sebagai pemimpin di kerajaan Mataram. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai tahun 1708. Perang saudara ini berhasil dimenangkan oleh Pangeran Puger, kemudian menduduki tahta di kerajaan Mataram dengan gelar Pakubuwono. Namun setelah meninggalnya Pangeran Puger Pakubuwono, kerajaan Mataram semakin terguncang karena terjadi berbagai aksi pemberontakan. Sejumlah konflik antara pihak kerajaan, VOC, dan pemberontak akhirnya melahirkan perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti tersebut menyatakan bahwa kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian. Bagian barat, yang meliputi wilayah Yogyakarta, diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran pun naik tahta dengan menyandang gelar Hamengkubuwono I. Pangeran Mangkubumi kemudian membangun sebuah keraton di wilayah tersebut. Sementara itu, bagian timur yang meliputi wilayah Surakarta dan sekitarnya diberikan kepada Sri Susuhan Pakubuwono III. Kemudian ia juga membangun keraton Surakarta. Itulah sekilas yang melatar belakangi keberadaan orang-orang Bugis dan Makassar di Yogyakarta, hingga masa-masa turunan selanjutnya menjadi pasukan Bugis dan pasukan Daeng. Selanjutnya akan dibahas mengapa ada kampung Bugis di Yogyakarta, serta pasukan Bugis dan pasukan Daeng yang masih eksis sampai sekarang di Keraton Yogyakarta. Kampung Bugisan adalah salah satu kampung di Yogyakarta yang kemudian menjadi nama jalan di kota Yogyakarta, yakni Jalan Bugisan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, daerah ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik. Bugisan berasal dari nama kesatuan prajurit yang terdiri dari orang-orang Bugis di Keraton Yogyakarta. Prajurit Bugis awalnya adalah prajurit Keraton Surakarta. Mereka diutus untuk mengawal Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, putri kedua Hamengkubuwono I, Raja Yogyakarta. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro merupakan istri dari Mangkunegoro I yang hendak diceraikan. Oleh sebab itu, ia akan dipulangkan ke orang tuanya di Yogyakarta. Untuk itulah, kemudian Mangkunegoro I menyiapkan prajurit suku Bugis yang terkenal berani untuk mengawal perjalanan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemarahan Hamengkubuwono I. Akan tetapi setelah rombongan tiba di Keraton Yogyakarta, ternyata mereka diterima baik oleh Raja Yogyakarta Hamengkubuwono I.
Bahkan dengan sukacita, sang ratu beserta para pengawalnya diterima baik oleh ayahandanya. Mendapat sambutan baik dan luar biasa itu, membuat para prajurit Bugis merasa nyaman atas kebaikan dari Raja Yogyakarta. Selang beberapa lama, prajurit Bugis pun memutuskan untuk meminta izin menetap di Yogyakarta. Permintaan itu diterima baik oleh Sultan Hamengkubuwono I. Mereka pun diberikan lahan untuk ditempati, yang bernama Kampung Bugisan di Yogyakarta saat ini. Dalam perkembangannya, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, prajurit Bugis dan prajurit Daeng diangkat kembali ke permukaan dan dimasukkan sebagai bagian dari pasukan Keraton Yogyakarta. Dalam upacara Grebek Besar dan Grebek Maulud, mereka bertugas sebagai pengawal gunungan. Grebek Besar ini diadakan setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah untuk merayakan Idul Adha, sementara Grebek Maulud diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Brigada Bugis atau prajurit Bugis awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Namun prajurit yang ada saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Dalam upacara Grebek bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa menuju kepatihan. Secara filosofis, prajurit Bugis bermakna pasukan yang kuat, seperti sejarahnya yang berasal dari negeri Bugis, Sulawesi Selatan. Bendera prajurit Bugis dinamakan Wulandadari, yang berbentuk 4 persegi panjang, dengan warna dasar hitam. Di tengahnya ada lingkaran dengan warna kuning emas. Wulandadari artinya bulan mekar. Oleh sebab itu, secara filosofis, pasukan Bugis ini bermakna diharapkan selalu menerangi dalam kegelapan, ibarat bulan di malam hari yang menerangi bumi, menggantikan cahaya sang surya. Sampai sekarang, prajurit Bugisan masih dilibatkan sebagai pengawal upacara Grebek Besar dan Grebek Maulud yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Begitu pula Brigada atau prajurit Daeng kembali diangkat untuk mengenang keberanian prajurit dari Makassar. Bendera mereka disebut Bahning Sari, yang berbentuk persegi panjang, berwarna dasar putih, dan terdapat bintang segi 8 berwarna merah di tengahnya. Bahning Sari artinya api yang indah. Hal ini bermakna pasukan yang tak pernah menyerah karena keberaniannya, ibarat inti api yang tidak kunjung padam. Para prajurit asal Sulawesi Selatan tersebut kemudian tinggal di 2 area berbeda. Serdadu Bugis berada di Kampung Bugisan, wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. Sementara prajurit Daeng mendiami Kampung Daengan di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta. Saat ini, di jalan masuk menuju Kampung Bugisan Kota Yogyakarta, terdapat patung prajurit Bugis. Patung ini menjadi ikon penanda dan menjadi bagian dari memori kolektif bahwa kampung itu dahulu menjadi tempat bermukim para prajurit Bugis. Hubungan baik orang-orang Bugis Jawa hingga kini terjalin baik dan harmoni. Telah terjadi asimilasi budaya dan kekerabatan melalui hubungan pernikahan. Satu lagi jejak Bugis di Yogyakarta adalah hadirnya kue yang disebut apang.
Kue ini adalah kudapan tradisional dari suku Bugis. Saat ini mulai populer, banyak dijumpai di beberapa lapak pinggir jalan di Yogyakarta. Apang, atau kue apem ini, memiliki tampilan warna kecoklatan, sebagian besar berbentuk segitiga, dibuat dengan komposisi adonan berupa tepung beras, yang dicampur gula merah, ditambah beberapa rempah penambah rasa, yang diproses dengan cara dikukus. Di kampung Bugis, Sulawesi Selatan, kue apang ini merupakan kue yang paling seksi, dan menjadi pelengkap hajatan dan acara lainnya. Itulah kilasan sejarah jejak Bugis dan Makassar di Yogyakarta. Di tanah Jawa sendiri, keturunan orang-orang Bugis dapat ditemukan di berbagai tempat, bahkan banyak di antara mereka yang tidak terlalu mengerti tentang bahasa Bugis leluhurnya. Dalam narasi ini, tak lepas dari kesalahan, harap diperbaiki dan disempurnakan. Terima kasih.